Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah. Saya percaya dimanapun kita berada, kita tetap dalam keadaan yang baik, karena Tuhan dan Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita. Sebelum kita masuk ibadah, mari Bapak Ibu, mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Pada sore hari ini Tuhan kami berkumpul, meskipun kita bertatap muka, meskipun hanya dengan online, tapi kami percaya Tuhan, kami bisa bersatu hati, bersekutu, memuji dan menyembah nama-Mu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang sudah Tuhan berikan pada kehidupan kami sepanjang hari sampai hari ini adalah hal yang terbaik yang sudah Tuhan kerjakan. Kami bersyukur Tuhan, kami akan memulai ibadah pada sore hari ini. Biarlah dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan Yesus berkenan memberkati dan memberikan kekuatan untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku.
Bapak Ibu, kita pujikan lagu ini dari awal. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan roh. Engkau Maha Hadir, Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Kami percaya Tuhan, hanya Roh-Mu yang selalu memberikan kami kekuatan untuk menghadapi segala berbagai cobaan ya Tuhan. Oh Roh Kudus, Roh Kudus di sini Kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu
percaya Tuhan, hanya Roh-Mu yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Kami percaya kami tak pernah sendirian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memulai, kami mau lebih lagi bersorak-sorai untuk Engkau. Amin. Salam Bapak Ibu. Shalom. Ya, kita bersyukur ya, sore hari ini kita tetap dalam keadaan yang luar biasa. Karena kita punya Allah yang tak tertandingi. Allah yang luar biasa selalu menopang hidup kita. Kau bandingkan perbuatannya yang heran, tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan terkoyakkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Yesus Tuhan yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Raja-Mu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran, ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerja-Mu kekal. Hey. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Raja-Mu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Raja-Mu kekal. Amin.
Tetap semangat Bapak Ibu, karena kita Amin. mengikut Tuhan adalah pilihan yang tepat untuk kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Aku akui semua dosaku, Kau adalah setia dan adil, Kau mengampuni dan sucikan segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tuhan yang mulia turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, Kau adalah setia dan adil, Kau tak mengampuni dan sucikan segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin
Tiba saatnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami memuji dan menyembah-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi koreksi buat kehidupan kami, untuk kami semakin baik, semakin maju, semakin dekat Tuhan, meskipun dalam keadaan yang
tidak baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu yang akan disampaikan bisa tertanam dalam hidup dan hati kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore, jemaat yang dikasih Tuhan. Kembali kita masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini saya beri judul pemimpin yang berprinsip teguh. Ya. Ayat bacaannya Nehemia 6 ayat 1 sampai 19. Tapi kita baca ayat yang pertama saja. Firman Tuhan bunyinya seperti ini. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Gasyem, orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, perikopnya pembangunan tembok diselesaikan usaha-usaha membunuh Nehemia. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita akan melihat bagaimana kepemimpinan Nehemia. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tumbuh kembangnya sebuah organisasi, sebuah komunitas, atau perkumpulan, atau apapun itu namanya, ya salah satunya itu ditentukan oleh kualitas pemimpinnya. Salah satunya. Jadi kualitas pemimpin ini sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya suatu organisasi atau komunitas atau perusahaan. Ya. Nah, kembali kepada firman Tuhan, ya, ketika gelombang pertama bangsa Israel pulang dari pembuangan di Babel, mereka membutuhkan seorang pemimpin, ya, dan Tuhan mengirim Nehemia, seorang juru minuman, ya. Nehemia adalah seorang juru minuman raja. Nah, Yeremia dikirim ke tengah bangsa atau ke tengah-tengah bangsa yang kehilangan jati dirinya pada saat itu. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, untuk menunjukkan jati diri mereka, tugas Nehemia itu adalah membangun tembok Yerusalem. Ya. Tembok berbicara tentang identitas dan kehidupan bangsa Israel yang berbeda dengan bangsa-bangsa kafir sekitarnya. Ya. Dan dalam pasal ini kita melihat kualitas Nehemia sebagai seorang pemimpin ketika membangun tembok Yerusalem. Ya. Namun pemimpin yang membangun suatu bangsa, kita akan melihat bagaimana kualitas kepemimpinan Nehemia justru ketika Nehemia mendapatkan 3 ancaman. Ya, ketika Nehemia mendapatkan 3 ancaman. Nah, ancaman yang pertama itu menunjukkan karakter atau sikap Nehemia yang luar biasa. Ya. Pada waktu itu Nehemia tetap fokus pada tugasnya dan tidak bergeming walaupun ada undangan dari luar. Ya. Ayat yang ketiga dari firman Tuhan Nehemia 6 itu dikatakan begini. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan. Ini kata Nehemia. Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Ya, aku tidak bisa datang. Ya. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, meskipun ada undangan dari luar, Nehemia tetap fokus pada tugasnya dan tidak bergeming. Ya, dia tidak mau memenuhi undangan itu. Nah,
Seringkali pemimpin zaman sekarang ini pada saat mereka melihat ada undangan pelayanan yang diterima, ya, itu dianggapnya sebagai bukti keberhasilannya, tanpa disadari banyaknya perhatian keluar adalah jebakan yang justru membuat seorang pemimpin tidak fokus ke dalam. Nah, saudara yang kasih Tuhan, fokus seorang gembala adalah domba-domba dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya bukan yang lain. Artinya, kita sebagai pemimpin jemaat atau kita sebagai gembala, gembala sidang, kita memiliki tugas yang sangat penting. Fokuslah kepada domba-domba kita. Nah, ada banyak pemimpin-pemimpin yang mereka menganggap bahwa undangan-undangan keluar itu merupakan bukti bahwa mereka ini adalah orang yang berhasil, orang yang banyak dibutuhkan ya sebagai pembicara atau apalah itu. Ya, tetapi saya mau ingatkan bahwa fokus utama kita atau tugas utama kita adalah domba-domba yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Ya, ada satu ketika seorang gembala kami berbicara dan dia sendiri yang mengatakan bahwa iya, jemaatku banyak yang protes, ya banyak yang komplain. Saya bilang, kenapa? Iya, karena aku jarang di tempat, ya, terutama saat ibadah. Ya. Saya sering banyak undangan keluar kota, keluar pulau. Nah, yang akibatnya jemaatnya bingung, ini mana gembalanya. Ya, dan itu akan menjadi kekacauan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tetapi ada banyak juga, sangat banyak bahkan saya bicara, sangat banyak juga pemimpin-pemimpin gereja, gembala-gembala, mereka yang sudah sangat bagus mengatur jadwalnya, sudah sangat bagus mengatur semua yang sudah dijadwalkan mereka, sehingga pada waktu mereka keluar, mereka pelayanan, ya, jemaatnya tetap dilayani dengan baik. Ya. Nah, mungkin ada sebagian pemimpin-pemimpin gereja yang mungkin kayaknya masih belum ke arah sana, sehingga yaitu tadi akibatnya kacau. Ya, saya pun juga pernah mengalami hal seperti itu. Begitu kita tidak ada di gereja pada waktu ibadah raya Minggu, wah kacau sudah. Ya, apalagi orang yang kita percayakan untuk menggantikan kacau juga gitu. Jadi makanya tambah kacau. Jadi ada banyak hal yang bisa. Tetapi pasti Nehemia tetap fokus pada tugasnya dan itu yang kita perlukan juga sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, Saudara, ini yang tidak kalah dahsyatnya. Nehemia itu tetap tenang walaupun Nehemia mendapat ancaman, ya, mendapatkan fitnah, ya, difitnah sebagai pemberontak dan itu risikonya hukuman mati. Ya. Ayat 6 dan ayat 7. Ayat 6 dan ayat 7. Dalam surat itu tertulis ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan Gasimu membenarkannya bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak. Ya, dituduh pemberontak. Dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula menurut kabar itu engkau mau menjadi raja mereka. Ya. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian. Ada seorang raja di Yehuda, sekarang berita seperti itu akan didengar raja.
Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berunding. Saudara yang kasih Tuhan, Nehemia pada saat dia difitnah, ya, bahkan difitnah dengan risiko dihukum mati, Nehemia tetap tenang. Ya, dia tetap tenang, dia adalah pemimpin yang hanya perlu mengasah dan menjaga karakternya. Ya. Nehemia tenang dan dia hanya perlu mengasah dan menjaga karakternya. Eh, mengasah apa yang menjadi kemampuannya dan menjaga karakternya. Selebihnya, menurut Nehemia, selebihnya Tuhan yang akan menjaga reputasinya. Nah, kita sebagai hamba Tuhan tidak jarang juga kita mendapat hal-hal yang seperti ini. Ya, fitnah lah, apalah yang mungkin membuat kita menjadi terancam ya dalam pelayanan kita. Tetapi tenang saja, ya, tetap tenang. Yang kita perlukan kita terus mengasah kita punya kemampuan dan menjaga karakter kita. Selebihnya biarkan Tuhan yang menjaga reputasi kita. Ya. Yang ketiga, saudara, ini tidak kalah dahsyatnya, saudara. Ya, bagaimana Nehemia tahu diri. Ya, bagaimana Nehemia tahu bahwa sebagai non-imam dia tidak boleh masuk ke bait suci. Ya, walaupun untuk alasan berlindung dari ancaman. Ya, apapun itu alasannya, Yeremia tetap dia taat. Ya, seorang pemimpin yang melayani Tuhan itu tahu kewajibannya. Ya, seorang pemimpin yang melayani Tuhan itu tahu kewajibannya. Kita ini punya kewajiban. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita menjaga domba-domba kita, memelihara domba-domba kita, memberi makan domba-domba kita, ya, melayani domba-domba kita dengan baik. Nah, itu kewajiban kita. Nah, jadi Yeremia ini tahu ya akan kewajibannya. Seorang pemimpin yang melayani Tuhan tahu kewajibannya, tapi juga tahu batasannya. Ya, keadaan sekarang ini terkadang justru terbalik, saudara. Ya, sehingga yang rohani dan yang duniawi sudah susah untuk dibedakan. Mana melayani, mana cari uang. Ya, mana melayani, mana cari nafkah. Saudara yang kasih Tuhan, antara melayani dan meraih keuntungan itu beda-beda tipis kadang-kadang. Ya. Melayani dan meraih keuntungan. Keuntungan itu ya reputasi, nama baik mungkin, nama besar mungkin, atau bahkan uang. Ya. Kadang-kadang kita itu sudah tidak bisa membedakan mana kita melayani dengan sepenuh hati, mana kita melayani dengan ketulusan, mana kita melayani dengan motivasi yang benar, dan kita melayani karena uang, karena reputasi, ya, karena nama, ya, sehingga yang mendapat penghargaan itu bukan Tuhan, ya, tetapi kita, kan begitu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Nehemia itu tahu diri, sehingga dia membatasi diri, tidak mau terjebak untuk mengambil peran atau tanggung jawab yang bukan porsinya. Ya, sebagai pemimpin dan gembala, kita memiliki ketiga prinsip pemimpin seperti Yeremia itu akan menjadi luar biasa, saudara. Fokus kepada apa yang menjadi tugas kita. Tahu diri, ya, bukan kita mengambil keuntungan dari apa yang kita lakukan. Ya, nah itulah sebabnya Nehemia menjadi orang yang luar biasa. Dan firman Tuhan kali ini mengajarkan kepada kita untuk kita boleh menjadi seorang pemimpin yang
seperti yang diharapkan. Ya. Pemimpin yang memiliki berprinsip teguh. Ya. Dan saya yakin dan percaya apapun yang kita lakukan, manakala kita melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan motivasi yang benar, dengan ketulusan fokus, maka Tuhan yang akan memberkati kita. Dari tangan Tuhanlah berkat itu buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Allah yang kudus, Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puji Engkau Raja dunia. Allah yang kudus, Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puji Engkau Raja dunia. Kami puji Engkau Raja dunia. Kau yang kami puja, Engkau Raja mulia. Kami bersyukur saat ini Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap menjagai kami, bahkan Tuhan tetap memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena waktu yang luar biasa ini yang Tuhan sudah berikan kepada kami, untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh datang ke hadirat Tuhan, dengan kesehatan, kekuatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ini semua kami yakin dan percaya karena kebaikan Tuhan, karena kasih anugerah Tuhan. Kami sudah selesai melakukan ibadah ini Tuhan, tapi kami tetap yakin penyertaan Tuhan akan terus kami rasakan sepanjang kehidupan kami ke depan. Baik dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam rumah tangga kami, semua Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti menyertai, bahkan Tuhan memberkatinya. Terus beri kami kesehatan, kekuatan Tuhan. Terus beri kami perlindungan, agar supaya kami terus boleh melakukan semua aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan saat ini, kami yakin dan percaya apapun yang mereka lakukan tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami masih tetap terus berdoa buat bangsa negara kami, buat setiap apa yang bangsa negara kami alami saat-saat ini. Kami yakin dan percaya semuanya pasti atas kontrol Tuhan. Kami yakin dan percaya semua pasti Tuhan akan terus melihat
Tuhan akan terus memberkati, menyertai, agar supaya bangsa negara kami cepat melakukan pemulihan-pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pimpinan-pimpinan bangsa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan beri hikmat lebih lagi, agar supaya mereka boleh memimpin kami dengan baik, dan kami akan bisa menjadi warga negara yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, memberkati, beri kekuatan, kemampuan buat setiap para medis yang saat-saat ini melakukan tugasnya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap melindungi mereka, dan Tuhan beri kekuatan mereka untuk melakukan tugasnya dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sungguh sangat baik, luar biasa. Oleh sebab itu jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita menerima berkat-berkat yang luar biasa dahsyat dari Allah Bapa, penyertaan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang terus menyertai kita, memampukan kita untuk menjalani semua aktivitas kita dengan baik, dan terus beri kita kesehatan, kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah terima berkat Tuhan, dan kami berdoa haleluya, semua karena anugerah Tuhan.